Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa, setiap kita berjumpa dalam ruang Kiprah Jati ini, kami puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang. Semoga ciptaannya di jagat raya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan semua dalam kedamaian, keabadian, kesejahteraan, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini mungkin tidak ada yang segembira hati saya. Karena hari ini ruang yang Anda gemari ini ada tamu-tamu agung dari segala penjuru yang dalam hal ini akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah dilupakan oleh bangsa di negeri ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, judul hari ini adalah ringan sekali. Judulnya adalah peranan dan fungsi pohon bambu, ya. Maka dari itu saya hari ini membawa ini disebut sapu, ya. Sapu ini dari sodo dan juga biasanya ininya dulu bambu, ya. Terus saya juga membawa ini namanya tampah. Kalau tempeh ini kurang gitu, ini katakanlah ini apa ya, semacam mirik atau siapa atau apa gitu. Tapi yang terang bahwa ternyata bambu ini ada dewan pimpinan pusatnya loh. Kan baru dengar sekarang ini bahwa bambu yang sejenis ini ternyata ada dewan pimpinan pusat bambu. Kita pengen tahu dan kita kenalkan aja dari saudara saya jauh-jauh dari Surakarta, Hadiningrat. Datang ke ruang Dhamma TV karena beliau sangat mencermati sekali Dhamma TV. Tidak ada jalan lain kecuali untuk mensejahterakan, menerangkan dan menyinari siapa saja yang kegelapan. Kami persilakan langsung mengenalkan diri dulu, Mas. Kami persilakan, monggo. Oke. Pemirsa, nama saya Agung Setiawan. Kebetulan posisi saya ada di Presidium Dewan Bambu Indonesia, khususnya di Ketua Divisi Hulu di Dewan Bambu Indonesia. Jadi tugas saya adalah ngurusi bagaimana di Indonesia ini sebanyak-banyaknya untuk ditanam bambu. Mengapa perlu ditanam bambu? Nanti dalam diskusi akan saya jelaskan panjang lebar sampai sejauh mana fungsi-fungsi bambu ini dan manfaat bambu. Ya, saya yakin bahwa setiap orang di Indonesia ini pasti tahu tentang bambu, tetapi kembali lagi kadang-kadang karena itu ada di belakang rumah, jadi seringkali diabaikan bahwa itu sangat signifikan untuk hidup kita, baik itu dalam rangka mitigasi bencana alam maupun di dalam rangka untuk pemenuhan air dan lain-lain, termasuk juga untuk pemberdayaan masyarakat. Nanti akan saya jelaskan. Ya, saya kira begitu, Mas Dodi. Terima kasih. Dan di antara yang 4 jagoan ini, ada salah satu yang paling cantik. Seorang ibu, tapi kelihatan goresan masih begitu cantik. Beliau sudah lama ada di negeri Sakura sana, di Jepang ya. Beliau itu kalau nggak salah namanya itu masih mengandung nama barat ya, Mince, Ibu Mince. Monggo, lengkapnya siapa? Monggo. Selamat siang pemirsa Dhamma TV yang saya cintai. Saya Mince Maukar dan saya dalam siang hari ini menemani judul daripada perbincangan dari Dhamma TV ini mengenai bambu, tetapi saya berkiprah berkaitan dengan bambu adalah saya spesialis water treatment. Saya lama menekuni berbagai macam air yang juga berkaitan dengan lingkungan. Jadi saya lama juga di Jepang dan saya senang sekali pada kesempatan yang indah ini saya boleh membagikan bagaimana alam ini bercerita tentang keagungan bambu dan berkaitan dengan air juga. Maka saya bersyukur pada siang hari ini saya diberi kesempatan
untuk bersama-sama tamu di Dhamma TV dalam waktu untuk Kiprah Jati. Terima kasih. Ya para penonton, di antara kita ada yang termuda, tapi meskipun muda, prediksi tentang wacananya tentang bambu pun jauh lebih dalam daripada yang tua-tua. Nanda ini di sebelah kiri saya ini, tolong dikenalkan supaya kenal mereka, monggo. Selamat siang, saya pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Saya Daryanto Guntoro, atau lebih dikenal dengan nama Anto. Memang saat ini kita tengah memperhatikan dan mempelajari apa kaitan bambu dengan budaya Jawa, budaya nasional, dan juga berkaitan dengan nilai mistik atau nilai gaib yang sering dipercaya orang bahwa bambu itu adalah tempat bersemayamnya makhluk-makhluk astral. Nanti saya akan jabarkan satu persatu tentang kenapa bambu sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali. Makanya Anda yang di rumah, silahkan kalau selawatu membuat kopi dulu atau minum atau camilan, karena Anda sangat rugi kalau nanti meninggalkan 1 jam di ruang ini. Monggo Mas Agung, kami silahkan. Bambu itu peranan dan fungsinya apa saja tadi? Terima kasih. Saya coba melihat dari sisi apa saja yang barusan banyak terjadi, terutama kaitannya yang di Indonesia ini, mulai dari badai silikon, terus kemudian banyaknya badai-badai puting beliung, longsor, banjir, dan sebagainya. Ini semua ini berkaitan dengan apa yang saya sebut global warming. Global warming ini yang terjadi di dunia saat ini itu sangat mempengaruhi kutub utara, kutub selatan. Beberapa indikasi yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional ini telah menyebutkan bahwa kutub utara, kutub selatan setidaknya paling tinggal sekitar 40% esnya. Artinya yang 60% kemana? Yang mencair, memenuhi lautan. Nah, ketika permukaan air laut ini naik, maka dapat dipastikan yang namanya intensitas hujan dan volume air hujan pasti akan naik juga. Itu baru dari satu sisi. Dari sisi lain bisa menciptakan, karena perbedaan suhu antara suhu panas dan suhu dingin, badai-badai siklon kayak kemarin, ada badai cempaka, badai dahlia, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menurut hemat saya penting untuk diperhatikan, bahwa ketika air ini tidak kita, bahasa orang Jawa itu ramut, diperhatikan dengan benar, maka akan membunuh kita, akan menyeret kita dalam bentuk banjir, dalam bentuk longsor, dan sebagainya. Nah, bagaimana antisipasi ke depan untuk bisa kita mencegah supaya air ini tidak bermasalah, terutama di negeri Indonesia tercinta ini, adalah alternatifnya itu menampung air sebanyak-banyaknya, menyimpan air sebanyak-banyaknya, menabung air sebanyak-banyaknya. Di manakah tabungan yang tepat? Di manakah tampungan yang tepat? Yang paling bagus tentu menjadi air bawah tanah, disimpan rapat. Tetapi ketika kita menyimpan air secara rapat, air di bawah tanah, di atas tanah sendiri itu tidak, bahasanya orang Jawa itu digecoi, artinya dikangkangi atau semacam apa Mas Jati ya? Berarti kalau ditampung ya, digendoli apa namanya? Digendoli. Ya, dengan baik, maka ya akan terjadi kayak kasus di Brebes kemarin. Air bisa memecah tanah, dan banyak lagi kasus Banjarnegara dan sebagainya, menjadi tanah longsor yang cukup mengerikan, yang bisa, ya kalau rumah sih bisa ambles kalau sudah kayak begitu, itu satu dusun bisa hilang. Permisi, dan sebagainya. Mas Agung, ya. Kalau nggak salah bambu itu kan akarnya serabut ya. Betul. Bisa sekuat itu tuh bagaimana kerjanya serabut tadi itu? Jadi akar bambu ini cukup unik, Pak. Jadi bambu ini merupakan tanaman dengan mempunyai jenis akar serabut. Nah, hukum dari satu tanaman, semakin tinggi batang, semakin dalam akar. Kurang lebih 1/8 dari
tinggi batang itu adalah akar. Jadi ketika kita ngomong soal perlindungan tanah, terutama tanah dengan kemiringan 45 derajat, maka ya harus kita tanami bambu. Dan itu sudah kelihatan, leluhur itu telah mengajarkan kepada kita setidak-tidaknya di pinggiran sungai itu ditanami bambu. Setidaknya karena bambu itu di pinggiran sungai itu rawan untuk longsor. Nah, itu yang diajarkan leluhur. Demikian juga kampung, di setiap pinggiran kampung itu juga harus ditanamin bambu untuk memecah angin, untuk angin yang mohon maaf yang poluted dan sebagainya itu bisa disaring. Akhirnya yang masuk ke kampung, perkampungan atau ke desa itu adalah udara yang bersih. Di sisi lain, kalau saya perhatikan, karena rumah saya juga dari kampung, mohon maaf tadi keliru, bukan dari Surakarta, saya dari Mojokerto, Pak. Oh, Mojokerto. Ya, ya. Nah, itu di setiap kampung, rumah saya selalu di belakang rumah itu ada sumur. Di sebelahnya sumur pasti ada bambu. Ketika sumur itu berdekatan dengan bambu, bisa dipastikan pada waktu musim hujan tidak pernah penuh. Tapi pada waktu musim kering, tidak pernah surut. Jadi tidak pernah sampai kering. Karena ada stabilitas volume ketika pada waktu musim hujan dan ketika pada waktu musim kemarau, debit air itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, ini juga menjadi rumusan dari sungai. Sungai itu bagaimana yang terbaik adalah satu, bahwa air itu harus mempunyai kualitas, dilihat dari segi warna aja gampang. Semakin mudah warnanya. Oke, nanti dilanjutkan ya. Para penonton memang menarik sekali. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih banyak bicara tentang bambu. Ya, terima kasih para penonton masih di depan Kiprah Jati. Dan Mas Agung, apa benar bahwa setiap ada rumpun himpunan tanaman bambu, di kiri kanannya itu selalu ada pohon waru dan selalu ada sumber mata air? Kalau pohon waru dan sumber mata air itu sebetulnya terutama bambu yang ditanam pada lahan dengan kemiringan lebih dari 45 derajat itu rata-rata di bawahnya pasti keluar air. Pengalaman saya Pak Jati, jadi di desa Wotan Mas Jedong itu kira-kira 6 tahun yang lampau, yang namanya air itu betul-betul harus dibelain sama celurit. 6 tahun yang lampau. Itu kenapa terjadi krisis itu? Karena tahun 98 diaulah masyarakat mereka sendiri. Pohon-pohon besar ditebangin, akhirnya mati mata air. Ketika itu saya ngomong sama tokoh-tokoh masyarakat di sana, mau nggak sekarang dihidupkan lagi? Dengan cara gimana, Mas? Dengan cara menanam bambu. Ayo Mas, kita coba. Nah, berdasarkan keinginan kuat untuk bisa dapat air lagi yang sustain setiap hari tanpa mengenal musim kemarau, musim hujan, gotong royong kita ngerjakan itu ada sekitar 40 hektar. Nah, terima kasih pada Yang Maha Kuasa, terima kasih pada alam. Ternyata 3 tahun setelah menanam, air itu mulai keluar. Dan sekarang udah mengalir seperti sungai. Ini udah, kalau masalah mandi dan sebagainya, untuk 4 desa, itu udah lebih dari cukup. Sehingga ini malah direncana mau dipakai untuk produksi air mineral, air minum dan kemasan. Itu yang rencana itu. Udah akan menjadi usaha BUMDes gitu kelebihannya. Dan ini cukup menarik. Karena memang satu, bahwa kalau dulu itu yang namanya malam itu sudah nggak bisa mandi, siang itu mau mandi sapi, mau mandiin sepeda motor itu leren rebutan, leren aduh, wah gegeran pada tangganya. Kalau sekarang mau sepeda motor 10, mau sapi 30 truk itu lo monggo itu sih udah untuk air minum jauh lebih dari cukup. Ya, para penonton, sedemikian hebatnya fungsi dan peranan air yang terkait dengan tanaman bambu. Lah, sekarang akan bergeser ke Ibu Mince yang kebetulan itu pengalaman di negeri Sakura. Meskipun bambu juga punya peran pada waktu Jepang segera kembali dengan istilah bambu runcing. Tapi Jepang kelihatannya suatu bangsa yang tidak pernah menyerah dan selalu menggunakan akal pikirnya untuk survive sehingga bisa menguasai dunia
secara atau perdagangan ya. Bu Mince, sebenarnya di masyarakat Jepang, kalau bisa pengetahuan saya ya orang Jepang tuh supet aja untuk cuimi. Di samping itu apa ada lagi ya cara itu? Iya. Bambu. Terima kasih. Di Jepang hampir bambu sebagai sebuah tanaman yang dituankan sekali. Dituankan, iya, saya dituankan karena penyediaan air tentu yang utama. Mereka sangat mengagungkan bambu. Lalu dipakai karena di sana itu earthquake selalu ada. Jadi untuk tatami, untuk apa saja mereka bambu nomor satu. Dipakai untuk bungkus nasi, bambu. Iya. Jadi yang utama mereka adalah bambu itu sangat diagungkan. Jadi di mana saja aktivitas di sana, lingkungan apa selalu bambu. Bukan hanya yang kita lihat selalu sumpit, tetapi yang paling utama mereka adalah menyimpan air. Dan untuk rumah di sana karena sering earthquake itu apa ya, gempa ya, gempa sehingga mereka untuk bangunan, untuk tidur itu amben. Kalau kita amben di sana tatami itu semua memakai bambu. Begitulah mereka mencintai leluhurnya. Dan saya rasa iri ya, iri. Karena dari waktu kecil saya ingat mbah-mbah saya itu buat amben untuk tidur-tiduran lebih nyaman dibanding tidur di sofa. Maaf itu untuk yang sudah berteknologi tinggi. Jadi waktu saya di sana sungguh saya prihatin. Di negeriku banyak loh bambu ini di desa. Nah, tapi yang utama dalam acara Kiprajati ini, saya tertarik dengan topik bambu ini. Bambu menjadi penyangga utama tersedianya air. Lalu saya teringat dengan saudara-saudara kita yang di NTT. Kebetulan saya mengerjakan air bersih itu di seluruh dataran NTT. Air itu hujan lewat saja begitu, tetapi hari-hari itu minta air. Nah ini untuk saya sangat tertarik dan saya menyuarakan melalui Dhamma TV ini untuk menanami bambu-bambu ini. Jadi saya tertarik untuk menyuarakan nantinya kalau saya berjalan ke NTT, saya akan memanggil bupati-bupatinya itu untuk saya sosialisasikan. Ayo nanam bambu, lek perlu Winie itu kita berikan yang seperti tadi saya bacanya itu bambu petung. Saya tidak tahu jenis bambu yang ada di Flores, tetapi untuk dataran timur itu hampir kering. Bambu tidak ada kecuali daerah Bajawa yang pegunungan itu bambu ada. Itulah kita bersyukur dengan Yang Maha Kuasa dan alam ini memberikan kita sangat-sangat kehidupan yang nyata, bahwa melalui bambu Jepang saya menyampaikan kenapa pakai, maaf kata kalau ini di kampung sekali saya tanya, betulkah Indonesia sudah merdeka? Betul Ibu, sudah 65 tahun. Saya ketawa. Lah kenapa ini air ini banyak, tapi kalian menyangga ini dari laut itu, mereka ngambil di pinggir laut itu pasti ada air tawar, di Sunggi begitu jauh sekali. Lalu Jepang saya, itu bambu bisa diambil, dipotong, kita bantu mereka untuk yang ganggangannya itu dibukai, dirosoin ya, rosnya, supaya kita bikinkan itu untuk terus dibikinkan kayak kerannya itu untuk dibuka. Nah, mereka senang. Oh iya ya, hanya mereka tidak punya bagaimana untuk mempunyai opini begitu ya. Bagaimana untuk mereka mendesain ini menjadikan kampung itu airnya bisa mengatasi kekurangan air. Itu yang saya senang dalam acara ini. Mari kita bersama-sama yang pemirsa Dhamma TV yang melihat acara ini, kita dibangunkan kembali untuk memikirkan sanak saudara yang di kekurangan air contohnya. Kalau saya selalu di NTT, jadi saya selalu berkiprahnya ke NTT. Begitu jadinya.
itu Dan saja. Kalau nggak salah bambu itu nggak harus subur ya Mas Anu ya? Prinsip justru saya menyarankan yang subur-subur dikasih yang tanaman-tanaman jati, tanaman mauni gitu ya. Kalau bambu kasih aja yang jelek-jelek, tanah marginal. Kering itu Mas Tanah Ican. marginal yang Batu loh Mas berbatu itu. ya enggak apa-apa, Batu, malah nggak itu apa-apa ya? bagus ya. Karena nanti kering dengan di akar sana, serabutnya bambu mampu untuk mengangkangi dan Iya. nyerobot masuk ke dalam batu-batu untuk melindungi batu supaya tidak bergerak. Itu justru malah lebih bagus gitu. Dan lagi jadi nanti jenis bambunya Bambu apa aja? bisa ada bambu itu ada beberapa jenis Bu. Di seluruh dunia itu ada 1.320 jenis. Di Indonesia itu ada 124, tetapi karena banyak ditebang tanpa dipelihara, sehingga sekarang itu kurang lebih tinggal 30-an jenis. Ini di sini spesies 1.450 jenis. Ya, untuk seluruh dunia. Untuk ya dunia. Tapi di Indonesia ada sekitar ini di 124. Australia dan bagian Himalaya Afrika. Prinsipnya bahwa tanaman bambu ini untuk di tanah-tanah marginal mereka akan jauh lebih bermanfaat. Untuk tanah kering pelindungan itu semua. di 45 dengan kemiringan 45 derajat tadi dengan tanah yang berbatuan. Seperti yang pernah saya sarankan kepada Bupati Trenggalek, saya pernah diundang ke sana dan kepala perhutani untuk wilayah sana juga, Mas bagaimana? Ini nggak ada alternatif kecuali bambu karena soilnya, jadi ketebalan tanah yang mengandung unsur hara itu cuma sekitar 20 cm. Kalau ditanami pohon apapun masih akan sulit untuk hidup, dan kalau hidup pun akan gampang untuk tumbang karena di bawahnya adalah bebatuan. Lain dengan akar serabut ini gitu ya, karena pohon itu sendiri juga akar tunjang. By the way, Mas Jadi, bahwa sebetulnya bambu itu ada 3 kelebihan pokok. Nomor 1, mempunyai daya reproduksi yang cukup kuat dan pertumbuhan yang cukup cepat. Ketika kita menanam satu batang untuk bibit di tanah, kemudian kita berbandingkan dengan kita menanam satu sama-sama satunya jenis kayu-kayuan seperti jati atau mauni atau kalau kita nanam kayu jati atau mauni ataupun pinus gitu, kita tungguin di situ, kita bertapa, tirakat, nggak makan, nggak puasa selama 40 tahun, itu tetap satu. Tapi kalau kita nanam bambu satu, kemudian kita pergi wisata ke Hong Kong, kemana-mana, pulang lagi udah jadi 40. Karena yang tirakat alam itu loh, bukan kita yang tirakat kalau kita menanam bambu. Nah itu yang menarik. Ya para penonton, kita akan mencoba bergeser ke dunia yang lain ini ya. Iya, karena tirakat ini udah masuk. Kelihatannya yang ngerti bambu tidak sekedar makhluk hidup seperti kita manusia, makhluk gaib pun kelihatannya juga ngerti tentang fungsi bambu. Makanya jangan kalah dan jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton masih setia di depan Kiprah Jati ini. Kita mulai akan bergeser dalam dunia yang lain karena menurut pengamatan dan pengalaman saya selama ini dunia gaib yang bukan kehidupan seperti kita ya, itu kelihatannya banyak juga menghuni di pohon-pohon bambu. Nah, ini yang tahu ini Nanda dari Anto ini. Kira-kira apa ya alasan mereka, Nak? Iya. Terima kasih, Eyang. Pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang kenapa fenomena bambu banyak ditempati oleh makhluk astral. Satu yang harus kita tahu, bahwa bambu pasti mempunyai ruas. Dan ruas bambu itu selalu di dalamnya ada satu rongga udara. Artinya, di dalam kehidupan bambu itu sendiri, ada suatu ketidakadaan yang di dalam yang terbungkus oleh sesuatu yang ada. Itu yang terutama yang harus kita pegang dulu. Dan kemudian, bambu itu selalu berumpun. Tidak pernah satu atau sebatang. Dan karena karakter bambu yang menyerap air, kalau prinsip kita orang Tionghoa itu selalu mengadakan
banyak yin, banyak yang dingin di situ. Dan itu memang benar. Itu memang benar. Satu sisi, bambu juga tidak ada satupun yang terbuang jika kita menggunakan. Baik dari sisi benih, yang kita sering panggil rebung, dari bambu itu sendiri, yang bisa gunakan seperti tadi yang Jatim bawa tempe. Kalau budaya Jawa identik dengan jaran kepang, kalau senjata identik dengan bambu runcing. Bahkan dari kedokteran zaman dulu belum maju, kita pasti tahu yang namanya sembilu. Yang tukang sunatnya itu dipakai namanya calak. Kenapa menggunakan bambu, menggunakan sembilu? Karena yang pertama adalah steril. Bambu adalah sesuatu yang steril, habis dipotong, dipakai untuk menggunting atau memotong sesuatu itu sangat tajam. Terus yang kedua, antioksidan, antibakteri yang sangat tinggi. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Yang saya bahas adalah dari sisi nilai budaya yang kita sering kenal dengan makhluk gaib atau astral, yang kita percaya juga bahwa kita hidup itu bukan sendirian. Bambu bisa membuktikan itu. Antara lain kita pasti mendengar permainan bambu gila. Satu-satunya yang menjadikan bambu gila suatu hal yang bisa bergerak karena sesuatu yang kosong di dalam ruas bambu diisi dengan suatu energi yang tidak tampak. Begitu juga dengan jaran kepang. Jaran kepang juga berasal dari bambu. Kenapa dari bambu? Karena dia diharapkan bisa menyerap energi-energi yang jelek. Kita kan tentu tidak pernah tahu yang pemain jaran kepang pakai sandal. Itu kenapa? Karena harus ada persatuan antara bumi sebagai nolnya energi dengan bambu yang tumbuh ke atas dan penggeraknya yang disatukan dalam energi si jaran kepang itu. Terus yang bisa kita lanjutkan adalah sisi permainan anak-anak. Mungkin kita bisa tahu, orang bilang gasing atau gangsingan. Lah, gangsingan itu dibuat dari bambu yang dilubangi sedikit dan akan menghasilkan suara seiring dengan putaran bambu itu sendiri. Artinya apa? Bambu adalah suatu hal, suatu tumbuhan, suatu energi yang tidak tampak, yang bisa tersimpan. Mungkin dari sisi fisik, mungkin air. Mungkin dari sisi fisik juga tanaman, bahkan pohon-pohonan. Dari sisi energi sendiri, bambu banyak menyerap oksigen-oksigen kotor, kemudian dilepaskan dengan posisi yang lebih bersih. Dan oksigen yang kotor ini tersimpan dalam ruas-ruas atau buku-bukunya. Satu yang sekali lagi harus kita pahami, memang makhluk astral pasti akan suka di situ karena adanya ketidakadaan di dalam yang ada. Itu mau. Waduh. Ternyata satu batang bambu itu seperti 7 perguruan tinggi ya. Ada fakultas ini, fakultas ini. Gitu. Lebih ya. Artinya begini, kalau saya pernah ditanya sama teman dari Universitas Brawijaya, kebetulan dosen pertanian, saya bilang, kalau bambu Anda mau bersikukuh di bambu, sebetulnya ada yang namanya Universitas Bambu, Fakultas Teknik ngurusi bikin jembatan, bikin sipil teknis dari bambu. Karena di Jepang itu yang dijelaskan mengapa Jepang perlu bambu, karena bangunan di sana rata-rata dibangun dengan bambu supaya tahan gempa. Bambu punya kekuatan lentur, daya tarik dan daya anunya tinggi sekali, sehingga ketika ada gempa ya cuma godek. Saya punya teman di Jogja, dia membangun kira-kira 3 lantai, itu tidak pakai besi, Pak. Tapi pakai strukturnya dari bambu, besi diganti sama bambu. Sudah teruji dengan gempa 5,2 skala Richter. Godek aja, tidak ada apa-apa lainnya, padahal udah pecah-pecah. Cuma godek gitu, kita orang Jawa itu godek. Nah, itu yang menarik. Nah, karena ada fakultas teknik, nanti fakultas pertaniannya apa? Fakultas pertaniannya bikin bagaimana pertumbuhan bambu dan segala macam yang berhubungan dengan unsur-unsur tanah. Saya kasih contoh.
bahwa kenapa sebetulnya leluhur itu menanam bambu selalu di pinggir kampung dan di pinggir ladang atau pinggir sawah. Karena sebetulnya leluhur tahu, ini cuma yang tidak diberitakan kepada kita, bahwa ketika musim hujan tumbuh rebung, rebung ketika muncul di atas tanah itu mengeluarkan zat pengatur tumbuh sampai tingkat 10 meter. Jadi ketika ada padi di sekitar bambu itu akan berkurang jumlah pupuknya untuk padi yang di sekitar bambu. Dan pasokan airnya itu akan lumintu, sehingga kesuburan tanah dan kesuburan apapun, makanya saya tadi tanam aja di tanah marginal, nanti kan subur-subur sendiri jadinya. Itu loh Pak. Banyak fakultas. Jadi, ada penelitian dari teman Yunisma dari Fakultas Kedokteran. Ternyata daun bambu yang terbuang ini itu bisa untuk menurunkan panas, punya kemampuan anti diarektik. Iya. Jadi betul. Rebungnya itu untuk makanan itu punya karbohidrat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, terus kemudian serat yang tinggi, terus kemudian ada proteinnya juga. Proteinnya kurang lebih sekitar 5%. Loh, jadi makanya Pak Jati tahu orang Jepang itu butuh satu tahun per tahun 40.000 ton rebung. 40.000 ton ya? Untuk konsumsi aja. Taiwan itu butuh sekitar 30.000 ton. Luar biasa kebutuhan mereka. Dan kita dikasih kesempatan untuk masuk rebung 4.000 ton itu Pak nggak mampu. Padahal kita dulu itu terkenal sebagai negara bambu. Nggak mampu sekarang karena krisis bambu. Pak Menteri LHK yang dulu Pak Sarwono Kussumatmaja sudah pada waktu jadi menteri beliau sudah mengatakan, awas bambu masuk dalam tahap kritis dan krisis, artinya jumlah mutu maupun ketersediaan bambu, jenisnya bambu ini semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin langka. Dan ini terjadi. Saya punya teman usaha stik dupa, banyak pirsa di desa Wagir, Kecamatan Wagir, Desa Kendali Sodo, itu ada satu dusun isinya 40 kakak, itu ada dusun yang lain juga ada. Satu minggu, mohon maaf, omsetnya 1,5 miliar. Produksi stik dupa. Terus ketika saya tanya, bagaimana bahan bakunya? Kita sudah nyampe Ponorogo, Magetan Mas ngambilnya, dan itu pun masih kurang, sehingga kita mau nggak mau harus import. Contohnya yang di depan ini, import dari Cina. Ini stik yang import dari Cina. Karena kebutuhan Bali untuk stik dupa ini luar biasa tingginya. Satu kakak itu butuh rata-rata satu hari 200 gram. Kalau 1 juta kakak berarti 200 juta gram. Itu belum upacara besar. Ini luar biasa. 4 kontainer tiap bulan impor dari Cina. Dalam bentuk stik seperti ini. Jadi betul-betul krisis. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekarang ini sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir setiap orang, setiap rumah tangga bingung dan sekali lagi bingung bagaimana ya kita mencari duit. Ada yang sampai keroyo-royo pergi ke luar negeri menjadi tenaga kasar di sana. Saya pakai istilah tenaga kasar. Ya kalau ke luar negeri yang pergi ke sana itu daya pikir kita dan intelektualitas kita oke. Tapi kalau cuma tenaga kasar aja, wong di sini itu butuh. Ternyata dari bambu itu sudah memproduksi nilai-nilai yang bercorak ragam dan konsumennya adalah internasional. Kenapa mesti kita tidak kembali? Oleh karena itu di tengah-tengah hiruk pikuknya orang bingung bagaimana mencari cara hidup yang langgeng dan ayem, mari kita kembali ke bambu. Apa betul Bu bahwa Bu Minse ini ya, zaman dulu kan ada yang namanya apa itu, masak pakai bambu itu kukusan ya. Konon nasi itu kalau dimasak dengan kukusan itu nilai-nilainya di situ masih murni dan masih bagus begitu. Apa benar Bu? Ya, bambu itu menyaring juga
apa namanya ya, memfilter. Andai kata tadi ke kukusan dandang, diparingi kukusan, ini uap airnya tentu kan sudah dikasih nasi. Nah, air ini kan ada banyak Fe-nya, kapurnya, klorinnya mungkin kalau dari PDAM. Jadi dengan yang sablukan bambu kukusan yang dinamakan itu, nasi itu sudah tersaring, terfilter. Rasanya tentu berbeda sekali dengan yang pakai apa itu? Magic. Ya itu. Jadi saya kira bisa dibuktikan banyak kalau yang pakai kukusan jauh lebih terasa nikmat. Tapi saya agak bergeser sedikit menanggapi Mas Agung tadi. Di Jepang itu 3 tingkat, dia tidak tidak goyang. Digoyang pasti earthquake. Aman, hanya godek. Itu saya teringat, ini nenek moyangnya saya ke satu desa namanya Liu, dari keluarga kerajaan Wangge di sana. Itu kenapa beton slup-slupnya itu itu memakainya bambu, Mas, bukan besi. Saya perhatikan gini, loh, kenapa beli besi beton yang mahal sekali? Itu jadi bambu lalu disiramkan dengan campuran itu. Katanya lebih kuat. Begitulah apa namanya ya. Saya menanggapi itu ternyata luar biasa. Bambu ternyata memang lebih kuat. Jangan kemana-mana. Masih di depan Ki Prajati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Bambu memang istimewa sekali. Dan memang betul, saya kalau Anda pergi ke pedepokan saya di Singosari, saya membuat jembatan 90 meter. Itu urat-uratnya dalam, itu dari bambu, pring petung itu, pring ori ya. Kenapa tidak saya buat besi? Secara rasional, besi itu kalau kena air lama-lama mesti tayeng ya, mesti gapok dan gampang roboh. Tapi kalau itu selot-selotnya itu bambu yang sudah kering, kita jemur dulu, ternyata jauh lebih kuat. Pada waktu ada banjir besar, pikirannya orang desa itu jembatan saya mesti hanyut. Wong temboknya di yang seberang sana aja hancur kok. Ternyata 1 mili aja tidak bergeser. Dan kita akan kembali ya ini dalam dunia yang lain dulu ya, sedikit ya. Kelihatannya ada alasan ya, menurut pengalaman dan pengamatan Nanda Anto ini, bambu dan peranannya dalam dunia pergaiban tadi itu gimana? Ya, kembali yang karena memang karakter bambu yang ada di tengah yang tidak ada di tengah yang ada itu adalah karakter yang menyerap energi yang. Itu kenapa orang kuno zaman dahulu, mungkin orang Jepang yang menggunakan tatami, itu selalu tidur di amben bambu atau kita sebut biasanya dulu bale. Kenapa? Karena bisa menyerap energi-energi negatif. Kebanyakan orang lama itu karena pekerjaannya cenderung relatif kasar, tidak seperti sekarang. Jadi efek lelah itu akan cepat ternetralisir jika kita tidur di bambu. Cuman kita tidak bisa pungkiri bahwa bambu yang sekarang yang kita lihat itu memang tidak sekuat atau sebagus bambu yang dulu. Tapi bambu tetap mempunyai satu jaringan ikat di dalam tiap ruas. Yang tadi kalau yang mengatakan tidak geser, saya percaya 100% mau. Karena itu memang karakter dari ruasnya bambu yang saling, kalau orang Jawa bilang nyancang ya, ikat ya, Mbak ya. Yang jadi tidak akan istilahnya lepas satu sama lain. Itu kenapa kalau kita lihat ceritanya Joko Tingkir dengan geteknya, kenapa bambu bisa mengambang hanya dengan diikat begitu. Itu ya itu tadi, karena di dalamnya ada udara juga, ada rongganya juga. Terus kemungkinan untuk bergerak pasti ada. Karena sesuatu yang berongga itu pasti bergerak. Cuman satu yang harus diingat, bambu selalu berputar pada porosnya dan akan kembali pada porosnya. Dan itu yang kita harus pahami, bahwa kita hidup di dunia ini
ada poros. Poros kehidupan itu kita bisa tiru dari bambu. Sekuat apapun angin bergerak, sederas apapun air mengalir, kalau kita tetap berdiri pada poros seperti laksana bambu, kita akan tetap berdiri, tetap akan dengan kehidupan kita, dan kita tidak akan tergoyahkan. Itu yang. Tapi ini Mas, kadang-kadang dalam bahasa keramanya bambu itu kan disebut deling ya, Iya. kendel oleh eling gitu loh. Betul. Makanya terus kadang-kadang ada ndak tahu itu hoak apa teori perdagangan pring petok baru digolek wong pring temu rose itu mungkin sebenarnya maksudnya itu yang dijelaskan Anda tadi ya. Jadi gini yang bambu itu kan selalu satu ruas. Begitu ada bilang bambu yang bercabang itu selalu dicari, apalagi dengan cabang ke bawah. Kenapa teman-teman yang dalam hal ini mendalami spiritual mencari hal-hal seperti itu? Karena kemampuan untuk menyimpan energi yang dikembalikan ke bawah, kalau dia bercabang ke bawah, dia akan lebih kuat. Tapi kalau yang dicari adalah yang mencabang ke atas, itu yang jadi pertanyaan, Anda mau berbuat apa dengan cabang itu, karena itu bisa digunakan apapun. Kalau memang ada niat yang tidak bagus. Tapi kalau memang mau niat yang bagus, yang itu betul-betul mempunyai kekuatan energi yang sangat besar untuk mengenulkan sesuatu yang tidak baik. Dan untuk Bu Meja ini saran-saran Ibu untuk kaum wanita ini tentang penggunaan bambu itu misalnya apa? Seperti apa yang sekarang di zaman sekarang masih monggo. Saya kebetulan menyukai zaman kuno dan senang tetap masak pakai kukusan. Gitu ya. Ngaruh. Iya. Masih ngaruh. Iya. Nggih. Di rumah. Jadi walaupun saya sibuk, saya anjurkan pada ibu-ibu yang punya pembantu. Iya toh. Kalau enggak punya itu kembali dengan rasa yang kita dapatkan dengan kukusan tadi kalau memasak. Toh pakai gas ngaruhnya. Kalau dulu kan pakai sablukan. Itu satu. Yang keduanya amben yang untuk bale itu saya rasa enak untuk layah-layah. Apalagi itu terapi untuk tulang ekor. Betul. Ikuti bentuk. Ngikuti Ya. bentuk. Jadi kalau beli yang mahal ya tentu bisa ya. Ya, tetapi lebih sehat kalau memakai bambu itu tadi karya alam. Dan dingin yang dingin karena sehat, dalamnya ada pori-porinya yang itu. ada udara. Jadi, cuma enggak enaknya kecepit. Karena kita ini kebanyakan di desa toh yang jadi kebanyakan ibu-ibu itu lebih banyak sekarang itu back to nature kembali lagi. Jadi mari kita angkat bambu ini menjadi suatu istilahnya kita juga bisa say thank you lah Mbak Singgowaso gitu loh. Bahwa kita sudah alam ini menyediakan terlalu banyak untuk kesehatan kita. Mas Agung, leluhur kita dulu itu umurnya rata-rata 100 lebih ya. Dan 150, kakek saya itu 120. Itu antara lain apa karena antara manusia dan bambu Alam ini? dan bambu. Jadi sederhana saja, itu merupakan hal yang logis, yang lumrah kalau pada zaman dulu itu umur itu sekitar 120, 100, bisa 200, dan itu bukan sesuatu yang menakjubkan kalau hari ini katakan dulu enggak. Kenapa? Karena yang namanya tubuh akan rejuvenate, akan menghidupkan sel lagi, resel lagi. Itu kalau ada oksigen yang bagus. Ya. Terus komposisi tubuh kita itu 80% air. Kalau yang kita minum, nasi sendiri juga mengandung air, sayur air, kandungan mineral dan kandungan racun di air itu rendah, ya otomatis tubuh kita sehat. Karena itu kuncinya di mana ya di bambu, karena ada oksigennya bagus, jadi pabrik oksigen, pabrik penyerap karbon dioksida, dan air yang dihasilkan oleh yang ditampung oleh bambu menjadi air yang terfilter bagus gitu, itu ya. Tapi yang paling penting yang ingin saya dalam kesempatan yang sempit ini, karena saya biasanya kalau presentasi bisa 3-4 jam. Iya. Ada satu yang menarik. Kalau tadi panjenengan menyinggung deling, sebetulnya orang Jawa umumnya memanggil pring. Sebetulnya bukan pring aslinya. Pring itu dari kata-kata peparing. Oh, iya.
Pring itu adalah peparing. Jadi kalau Peparing. kerajaannya Gatotkaca itu namanya Pringgondani. Oh, iya, Nah, Pring. sebetulnya itu merupakan singkatan dari peparing ke Kangkang Gundandani. Selamat datang di Kerajaan Pringgondani. Pring Kanggo Gundandani. Terus? Nah, itu yang seharusnya itu kita ingat lagi bahwa kita harus jadi Gatotkaca baru untuk membuat Kerajaan Pringgondani di setiap desa-desa. Masih mudah-mudahan pemirsa bisa menjadi Gatotkaca baru dan kita mendirikan kembali yang namanya Kerajaan Pringgondani. Dan memang betul itu Mas Agung, karena Gatotkaca itu sebenarnya kan orang Blitar. Orang Blitar pada waktu itu Mpu Barada membuat labnya itu di tempat saya di Singosari itu, makanya disebut biru karena bekas ini untuk gembleng ini, untuk blender logam-logam, ganco pacul itu. Gatotkaca tidak kayak itu. Godhog ning kawat contor di muka dileboni rel sepur, dileboni pacul ya. Sebenarnya itu pemblenderan gitu loh. Sehingga Mpu Barada bisa terbang tanpa baling-baling. Itu orang Blitar, labnya di Biru Singosari. Dinamakan biru karena kedungnya itu bekasnya sampai sekarang tuh sering keluar biru gitu lah. Di sana pun tanaman bambu banyak. Mungkin beliau menggunakan tempat yang banyak bambunya itulah supaya energi yang diharapkan tadi itu bisa terwujud gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang bicara masalah budaya leluhur dengan bambu, peran dan fungsinya ini sangat menarik sekali, dan tadi sudah disarankan oleh beliau-beliau semuanya tidak lain hanya untuk demikian kita dan untuk kita. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Manusia yang selalu punya sifat lupa, alpa, dan keliru. Dan kami sarankan jangan sampai lupa kita ketemu dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati di ruang Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 19 malam, dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore dengan ucapan Dhamma TV selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu.